Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'dah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memberikan kenikmatan terbesar kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada video ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi hukum Islam sebagai untuk melengkapi ujian tengah semester. Ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Al-Farizi. Sebelumnya, karena belum perkenalan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri teman-teman sekalian. Nama saya Zidan As'ad, mahasiswa S1 Universitas Sunan Gresik di program studi manajemen pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 22110037. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke materinya. Silahkan disimak dan baik, jika di breakdown nontonnya. Isi-isi yang terhimpun di dalam hukum Islam mencakup 4 aspek. Yang pertama adalah pengertian, kemudian sumber, prinsip, dan yang terakhir adalah fungsi. Masuk ke pengertian. Jadi, hukum Islam adalah aturan atau hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, jadi dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Meskipun manusia itu mempunyai yang namanya pilihan, tetapi dalam memilih semua sesuatu tersebut tentu ada batasan-batasannya, batasan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari batasan-batasan tersebut ada batasan yang kita diperbolehkan untuk melakukannya dan juga ada batasan yang kita tidak boleh untuk melakukannya. Nah, dari situlah muncul yang namanya hukum atau sesuatu yang mengatur semua jalan kehidupan kita. Hukum Islam sendiri itu yang berkategori syariat bersifat konstan, tetap. Maksudnya apa? Continue dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan, berlaku sepanjang masa. Dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Akan tetapi situasi dan kondisilah yang menyesuaikan dengan syariat. Saya beri contoh kayak puasa. Puasa itu hukumnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Nah, meskipun ada beberapa udzur syar'i seumpama sakit, kita sakit dengan sakit yang tidak memungkinkan kita untuk menggenapkan puasa kita mulai dari subuh hingga maghrib, maka kita tidak apa-apa meninggalkan puasa Ramadan tersebut. Akan tetapi kita tetap wajib mengqadha'nya di hari lain. Hal tersebut menunjukkan apa? Esensi dari kewajiban seorang muslim melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu tidak pernah hilang. Sekali Allah menetapkan puasa Ramadan itu wajib, maka selamanya puasa Ramadan itu wajib. Akan tetapi karena ada beberapa udzur syar'i itu tadi yang menyebabkan rukhsah itu berdatangan, maka
manusia itu atau situasi dan kondisi tersebut menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang mendasari hukum Islam itu ada, atau sumber-sumber hukum Islam itu ada 3 yang dijelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama ada berasal dari Al-Quran, lalu as-sunnah atau hadis, dan yang terakhir adalah ijtihad. Nah, definisi dari Al-Quran itu tersendiri ialah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, atau secara bahasa itu qiraah yang artinya bacaan. Dan disimpulkan dari beberapa sumber bahwa definisi Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan firman tersebut memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, dan periwayatannya itu secara mutawatir, turun-temurun, dan tertulis dalam mushaf. Dan Al-Quran itu dimulai dari suratul Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Dan di dalam Al-Quran itu ada beberapa cara untuk menetapkan hukum, yang pada kesempatan kali ini dibagi menjadi 3 cara yang dipergunakan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama adalah mujmal. Al-Quran hanya menerangkan pokok dan kaidah hukum saja, sedangkan perincian dijelaskan dalam sunnah dan ijtihad para ulama. Cara ini banyak berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Dan kemudian yang kedua adalah agak jelas dan terperinci, seperti halnya dalam hukum jihad, undang-undang perang, dan hubungan umat Islam dengan umat lainnya. Dan yang terakhir jelas dan terperinci berkenaan dengan masalah hutang piutang, makanan halal haram, sumpah, memelihara kehormatan wanita, dan perkawinan. Selanjutnya ada metode untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam menyimpulkan suatu ayat Al-Quran agar dapat dipahami dan diambil sebagai sumber hukum, diperlukan penafsiran. Nah, dan di antara metode penafsiran yang berkembang antara lain ada yang namanya tafsir tahlili, yaitu mengkaji Al-Quran dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dan mushaf Utsmani. Kemudian yang kedua tafsir ijmali, yaitu penafsiran secara singkat, global, tanpa uraian panjang lebar, dengan penjelasan yang mudah dipahami. Yang ketiga tafsir muqarron atau pembanding, yaitu memilih ayat Al-Quran lalu mengemukakan penafsiran seorang ulama sekaligus membandingkan penafsirannya dari sisi dan kecenderungan masing-masing. Kemudian ada tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah atau tema yang kemudian yang mempunyai tujuan dan pengertian yang satu. Itu tadi ada 4 metode penafsiran yang paling terkemuka dan paling sering digunakan. Yang pertama ada tafsir tahlili, kemudian tafsir ijmali atau tafsir secara global. Yang tafsir tahlili itu secara rinci, bitahlil, dan tafsir muqarron atau tafsir yang diisi oleh perbandingan perbedaan penafsiran dari beberapa ulama. Dan yang terakhir adalah tafsir maudhu, tafsir tematik, yaitu mengelompokkan beberapa ayat yang memiliki inti ayat yang sama dengan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua yaitu as-sunnah atau hadis, yang secara etimologi berarti jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan atau kebiasaan yang selalu dilaksanakan. Dan secara istilah atau terminologi, sunnah adalah seluruh perbuatan yang disandarkan, adalah seluruh sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, entah itu dari perkataan maupun perbuatan, dan juga
ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa sunnah merupakan sumber hukum kedua sesudah Al-Quran. Hal ini berdasarkan pada Quran Surah Al-Imran ayat 31 sampai dengan halnya hadis Rasul yang artinya sesungguhnya padaku telah diturunkan Al-Quran dan sejenisnya. Sebagai umat Islam kita sama-sama mengakui bahwa kedudukan kekuasaan tertinggi di umat Islam itu tentunya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kemudian karena Allah sangat menyesuaikan dengan makhluknya, maka Allah mengutuslah Nabi agar maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia itu sampai kepada seluruh manusia. Maka diturunkanlah nabi-nabi dan sampai benang merahnya nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan nabi-nabi terdahulu, membawa syariat paling lengkap dan syariat atau pedoman-pedoman yang sampai saat ini kita pegang. Dan itu tadi yang menyebabkan hadis menjadi sumber hukum kedua sesudah Al-Quran, yaitu karena hadis itu langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa istilah yang mempunyai kesamaan makna dengan sunnah, antara lain yang pertama hadis, atau yang sering kali kita dengar hadis Nabi. Nah, itu sebenarnya apa sih arti dari hadis itu? Hadis itu biasa digunakan hanya terbatas kepada apa yang datang dari Nabi SAW. Kemudian ada yang namanya khobar, digunakan terhadap apa yang datang dari selain Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada yaitu asar, apa yang datang dari sahabat, tabi'in, dan orang sesudahnya. Nah, fungsi sunnah itu apa aja? Yang pertama ada bayan takkid sebagai penetap dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat pada Al-Quran. Jadi pasti ada korelasi di antara Al-Quran dan juga As-Sunnah atau hadis dan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang mungkin sebelumnya belum jelas, sehingga dua kombinasi antara Al-Quran dan Sunnah ini adalah kombinasi maut yang menguatkan dan menetapkan hukum-hukum di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian bayan tafsir berfungsi sebagai penjelas atau memperinci atau membatasi yang secara umum dijelaskan oleh Al-Quran. Dan yang ketiga adalah bayan tasyri'. Sunnah berfungsi menetapkan suatu hukum yang secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini tadi kenapa kok jadi sumber hukum kedua? Karena berasal dari Nabi. Dan juga ada beberapa ketetapan hukum yang berasal dari hadis dan tidak ditemukan dalam Al-Quran. Kemudian ijtihad. Ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan. Atau jihad itu kan artinya berjuang di jalan Allah. Kita mencurahkan segala kemampuan dan memikul beban. Secara terminologi berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' atau hukum Islam tentang suatu masalah dari sumber hukum yang ditafsili atau dirinci, yang mana sumber hukum tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beberapa metode ijtihad. Yang pertama ada yang namanya ijma, qiyas, istislah, istihsan, uruf, saddu dzira'i, istishab, madhab sahabi, syar'u man qablana. Dan itulah beberapa metode ijtihad yang tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Dan prinsip hukum Islam itu ada yang namanya prinsip tauhid, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dengan kalimat la ilaha illallah.
Kedua, prinsip keadilan, keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan kewajiban. Kemudian prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, lebih dikenal dengan al-ahkam al-khamsah, yakni wajib, fardu, sunnah, wajib atau fardu, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Lalu prinsip kemerdekaan dan kebebasan, prinsip persamaan atau egaliter, dan yang terakhir adalah prinsip ta'awun atau tolong menolong antara sesama manusia. Juga ada satu lagi ternyata, prinsip tasamuh atau toleransi. Dan fungsi dari hukum Islam tersendiri, yang pertama untuk memelihara kemaslahatan agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima memelihara harta benda. Perlu kita yakini bahwasanya ketika kita menaati semua hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan jauh dari yang namanya kebahagiaan. Karena apa? Karena apa yang kita butuhkan di dunia ini semua itu pasti akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita itu tadi, kita telah melaksanakan dan menegakkan hukum Islam. Oleh sebab itu, mengapa kok mengamalkan dan juga menegakkan hukum Islam itu penting sekali? Karena kunci kebahagiaan seseorang adalah kedekatannya dengan Tuhannya. Dan sudah bisa dipastikan bahwasanya orang yang taat terhadap Tuhannya dan menjalankan semua hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencari kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Oke teman-teman sekalian, atas segala keterbatasan ilmu yang saya miliki, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan-kesalahan, itu murni dari diri saya pribadi, dan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya video ini mampu bernilai ibadah dan juga mampu membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga video ini juga membuahkan kebaikan kepada kita semua, teman-teman, keluarga, dan juga orang-orang yang kita cintai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.